Jangan lupakan tugasmu, Permaisuri. Ayahmu masih menunggumu di Cangguo. Tak disangka, mata-mata Cangguo sudah menyusup ke dalam istana Daiwan. Pantasan mereka memanfaatkanku untuk mengungkap dalangnya. Prosesi pernikahan ini benar-benar rumit. Untungnya kemampuanku dalam pengobatan semakin meningkat. Lukaku sudah hampir sembuh dalam 3 hari. Kalau tidak, aku pasti tidak akan kuat. Hormat pada Yang Mulia. Kau adalah Kaisar Daiwan? Sudah kukatakan. Kita akan segera bertemu lagi. Lepaskan sendiri. Apa? Tidak mau? Aku yang akan membantumu. Berhenti. Aku akan melepasnya sendiri. Apakah dia? Anak panahnya beracun. Sao, berikan dia bubur merah yang dibuat ayah. Minum ini. Lain kali, gunakan otakmu saat menolong orang, jangan bodoh. Menggunakan dirimu sebagai perisai. Permaisuri. Kau tidak benar-benar berpikir aku menyukaimu, kan? Kau orang Cangguo, aku harus waspada. Yang Mulia, aku sudah menikah dengan Daiwan, aku akan melakukan segalanya. Untuk kepentingan Daiwan. Yang Mulia pernah menyelamatkan nyawaku. Malam ini, aku akan menghormati Yang Mulia dengan anggur ini sebagai tanda terima kasih. Obat dalam anggur ini hanya cukup untuk membuatmu tidur nyenyak semalam, besok pagi. Kau akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Selamat tidur, Yang Mulia. Berhenti. Aku baru saja memberimu obat. Bagaimana bisa kau bangun begitu cepat? Sejak kecil, aku sudah terkena ratusan racun. Obat tidurmu ini hampir tidak berpengaruh padaku. Apa yang kau lakukan? Jangan melawan, ini adalah simpul ganda. Semakin kau melawan, semakin kencang ikatannya. Demi keamananku, kau harus rela menderita mulai sekarang. Ayah, tenanglah, aku akan mencari cara untuk membawamu pulang secepatnya. Permaisuri, sudah waktunya memberi salam kepada Ibu Suri. Bangun. Apa? Apakah guru dari Cangguo tidak mengajarkanmu apa yang harus dilakukan? Aku terluka parah, aku tidak bisa. Darah berlebih untuk sapu tangan ini. Dan, apakah aku masih perawan? Apa hubungannya dengan kerajaan besar Yuan kalian? Kerajaan Chang kalian. Warga masyarakatnya memang terbuka ya. Kenapa? Sapu tangan ini untuk menguji kesucian perempuan? Kupikir ini untuk menguji kejantanan pria Yuan. Hal yang biasanya memalukan bagi perempuan.
Dia mengatakannya dengan begitu santai. Lucu sekali. Kupikir dia akan memaksaku meneteskan darah di sapu tangan itu atas nama Kaisar. Tapi ternyata, Mau pergi kemana? tentu saja untuk membuktikan. Kamu memang hebat. Dia berhasil membuktikan kejantanannya, tapi ini terlalu banyak. Kaisar sibuk dengan urusan negara, harem kosong, tugas melanjutkan keturunan. Aku serahkan padamu. Hamba pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Ibu Suri. Ibu, Kaisar sedang menyelidiki mata-mata Yuan. Dia memerintahkan. Penyanyi di istanaku di penjara. Itu kupu-kupu kesayanganku. Tanpa dia, bagaimana aku bisa menjalani hidup ini? Tidak pantas. Permaisuri baru ada di sini. Ini permaisuri baru, sungguh cantik jelita. Aku terlalu lancang. Permaisuri, maafkan aku. Pangeran, ini tidak pantas. Permaisuri, aku lihat ada luka di pergelangan tanganmu. Payarkan tabib memeriksanya. Terima kasih atas perhatian, Pangeran. Luka kecil ini tidak perlu merepotkan tabib. Permaisuri, bekas luka di pergelangan tanganmu. Seperti bekas diikat. Kaisarku masih sangat paranoid. Bahkan Putri Chang tidak dipercaya. Ini baru hari kedua pernikahan. Sudah memerintahkan penyelidikan menyeluruh di Yuan, katanya ada mata-mata yang menyusup dalam rombongan pernikahan. Menurutku Kaisar tidak mempercayaimu. Pangeran terlalu khawatir. Ini hanya... permainan antara aku dan Zhao. Maaf membuat kalian menertawakanku. Baginda, Zhao tidak perlu malu. Hatiku sangat senang. dendam sekali. Hanya bercanda sedikit saja, tidak boleh. Haruskah membalas seperti ini? Sekarang semua orang mengira. Aku punya kebiasaan aneh. Kenapa? Apakah Pangeran Regen sangat tertarik dengan status permaisuri? Tidak berani. Hamba hanya khawatir, permaisuri datang dari jauh, jika tersebar kabar bahwa aku, Dayuan tidak bisa melayani dengan baik, khawatir akan dibenci oleh Kaisar Changguo. Pangeran, maksudmu adalah bahwa negara Changguo semua orangnya berhati sempit? Permaisuri. Pangeran tidak bermaksud meragukan identitasmu. Mohon jangan marah. Hamba, Jiang Roer dari keluarga Perdana Menteri. Beda Permaisuri. Jiang Roer. Kabarnya, dia adalah teman masa kecil Xiao Jin. Roer, kita semua keluarga. Permaisuri pasti tidak akan marah. Kata-kata, cahaya putih memang efektif. Permaisuri sangat murah hati. Hamba berani bertanya, sebelumnya mendengar permaisuri di Changguo, jarang kalah dalam permainan catur. Hari ini, bagaimana kalau hamba bisa menyaksikan kehebatanmu? Hamba berani meminta untuk bermain catur dengan permaisuri. Tidak tahu apakah permaisuri Berknan Mengezinken? Sayang, kenapa dia bisa menjadi permaisuri Jin Gege? Aku seharusnya yang menjadi permaisuri Jin Gege. Jika ingin menjadi permaisuri, aku punya cara. Penjaga kediaman Perdana Menteri hanya makan gaji buta. Ada yang menyusup masuk pun tidak tahu. Dengan orang-orang tidak berguna di kediaman Perdana Menteri, mana mungkin bisa menghentikanku? Kamu bilang punya cara untuk membuatku menjadi permaisuri. Coba ceritakan. Dengar-dengar permaisuri, kita diserang dalam perjalanan pernikahan. Tapi dalam 3 hari, sudah bisa berdiri di depan kita dengan sehat. Menurutmu, apakah mungkin seorang putri yang manja bisa seperti itu? Maksudmu, identitasnya mungkin tidak asli? Kabarnya, Putri Changguo ahli dalam catur, tidak ada yang bisa mengalahkannya di Changguo. Identitas putri bisa kamu tiru, tapi keahlian caturnya? Aku ingin lihat bagaimana kamu menirunya.
Jangan-jangan kamu takut? Dengar-dengar permaisuri di Cangguo ahli dalam catur. Hari ini hamba berani meminta bimbingan, memang agak lancang. Jika permaisuri merasa bermain catur dengan hamba tidak pantas, tidak apa-apa. Hamba akan berlatih lebih giat setelah pulang. Memang pantas jadi putri Perdana Menteri, keahlian caturnya belum tentu nomor 1. Tapi keahlian, tehnya sudah sangat mahir. Jika aku tidak menerima, berarti aku sebagai permaisuri sombong. Jika menerima, berarti jatuh ke dalam perangkapnya. Keahlian caturnya diajarkan oleh Master Catur, Yi Qiu. Jika kamu tidak pandai catur, aku bisa. Tidak apa-apa. Adik begitu memuji keahlian catatku. Jika aku tidak menerima, bukankah mengecewakan usaha kerasmu? Kalau begitu, aku terima tantangan catarmu. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Baiklah. Roer juga jago main catur. Pergi ambil mangkuk giok hitam permaisuri ibu. Sebagai hadiah untuk pemenangnya, biar semua orang lihat. Biar semua orang lihat. Permaisuri masih punya satu permintaan kecil. Permaisuri ingin pegang biji hitam, boleh? Wah, permaisuri memang tidak sungkan-sungkan ya. Nona Jiang main catur denganmu, menurut aturan. Seharusnya Nona Jiang yang pegang biji hitam. Tidak apa-apa. Permaisuri beri muka, pegang biji hitam pun tidak masalah. Silakan. Siapapun kau, lewat permainan catur ini bisa ketahuan aslinya. Paduka, cuma satu biji catur, kenapa begitu khawatir? Permaisuri, gaya main caturnya sepertinya tidak seperti yang diceritakan dalam rumor ya? Permainan belum setengah, Anda sudah mulai terdesak. Jangan-jangan sengaja mengalah pada hamba? Permaisuri, Anda bahkan tidak sanggup menahan 10 langkah Nona Jiang. Sepertinya Anda tidak jago main catur ya? Putri Kerajaan Chang tidak bisa main catur? Tidak mungkin. Katanya, Putri Kerajaan Chang sudah bisa main catur sejak usia 3 tahun. Jangan-jangan yang ini. Permaisuri. Jangan sampai mengecewakan Kaisar. Catur itu seperti hidup. Bebas bergerak dulu. Kok bisa taruh di sana? Sao, jangan lupa yang ayah ajarkan. Jaga Catalan, pertahankan keseimbangan. Rencanakan dulu, baru bertindak. Korbankan yang kecil untuk yang besar, pelan-pelan pasti beres. Situasi yang sudah buruk tiba-tiba berbalik. Aku belum pernah lihat gaya main seperti ini. Iya, cuma satu biji. Kondisi Nona Jiang sebelumnya langsung hancur. Kemampuan catur permaisuri memang sesuai reputasinya. Buru-buru apa? Siapa yang menang belum tentu. Permaisuri, gaya mainmu memang banyak perubahan. Tidak seperti tinggal di dalam istana, lebih seperti sudah bertarung di medan perang. Pura-pura lemah dulu pada lawan, begitu ada kesempatan. Langsung habisi dengan satu serangan. Gaya catur yang begitu tangguh dan kejam. Shen Zhao, kau ini sebenarnya siapa? Permaisuri kalah. Permaisuri pegang biji hitam, harus dikurangi 4 biji saat hitung. Buang 4 biji ini, Nona Jiang menang tipis 1 biji.
Kemampuan catur Nona Jiang memang sesuai reputasinya. Permaisuri mengakui kehebatannya. Bagus. Hari ini permaisuri ibu lihat permainan catur yang sangat seru. Sungguh keberuntungan, cawan akik hijau tua itu. Dihadiahkan kepada Roel. Permaisuri. Terima kasih atas kemurahan hati. Hamba merasa tidak enak badan, izinkan hamba undur diri. Shen Zhao, berani menghinaku di depan umum, kau akan menyesal. Permaisuri, sebelumnya hamba telah bersalah. Ini adalah obat luka kelas atas yang hamba cari khusus. Luka di pergelangan tanganmu akan sembuh dalam 3 hari. Memang benar obat luka kelas atas. Bahkan dibungkus dengan porselen hijau langka, obat ini. Seperti hanya pangeran yang bisa mendapatkannya. Tak disangka permaisuri yang lama tinggal di istana dalam. Juga sangat berpengetahuan luas. Mata-mataku di negara Chang mengatakan, putri ini tidak mengerti apapun selain permainan catur. Tapi wanita ini bahkan mengenal porselen hijau langka. Dia pasti bukan putri yang sebenarnya. Terima kasih, pangeran. Luka di tangan permaisuri serius, jangan lupa dioles. Aku tentu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan pangeran. Siapapun dirimu, begitu menggunakan obat ini, dalam beberapa hari akan mati keracunan. Putri Chang mati di Dayuan, 2 negara pasti akan berperang. Aku akan merebut kekuasaan dalam kekacauan ini. Tahta ini akhirnya akan menjadi milikku. Suruh orang menyelidiki identitas asli permaisuri. Baik, Permaisuri begitu berpengetahuan luas dan ahli strategi, dengan identitas seperti ini, dikirim ke Dayuan sebagai mata-mata, tujuannya pasti tidak sesederhana yang dia katakan. Obat luka ini memang langka di dunia, sayangnya. Dicampur dengan racun dalam jumlah kecil. Jika tidak hati-hati, sulit untuk menyadarinya. Tidak, dia tidak boleh tahu aku ahli dalam farmakologi. Permainan catur tadi siang. Kupikir kau sangat pintar. Ternyata bahkan tidak bisa melihat ada racun mematikan dalam obat ini. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Hamba memang tidak sewaspada yang mulia. Hanya saja, selera yang mulia. Hamba sungguh tidak tahan. Tangan ini sangat sakit. Kebutuhanmu nanti bicarakan dengan Cheng Lu. Suruh dia yang menyiapkan, jangan bawa barang orang lain ke dalam istana. Katanya Kaisar Dayuan kejam dan tidak berperasaan, tapi sekarang tampaknya kabar. Tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Ikatlah. Kali ini, kenapa tidak pakai tali? Hari ini permaisuri menderita. Aku seharusnya lebih lembut padamu. Wajahmu memang cantik. Tak heran Jiang Roer menyukaimu. Baginda, tahukah kau? Putri Jiang sudah jatuh cinta padamu. Kalau permaisuri tidak ada kerjaan, lebih baik jalan-jalan saja. Biarkan penjahat punya kesempatan lagi untuk membunuhmu. Dan biarkan aku punya kesempatan untuk menemukan dalangnya. Entah apa yang disukai Nona Jiang darimu. Sama sekali tidak tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan lembut. Perang antar negara. Banyak yang kelaparan. Rakyat hidup dalam penderitaan. Cinta dan kasih sayang. Sudah lama tidak ada dalam pertimbanganku. Raja yang terkenal kejam dan tidak berperasaan, ternyata juga peduli pada rakyat. Ini benar-benar mengejutkan. Ayah, bisakah aku mempercayainya? Ini semua salahmu, menyuruhku bermain catur dengannya. Sekarang semua orang di ibu kota tahu aku kalah dalam catur. Tapi tetap ingin menjaga gengsi. kurasa kau hanya peduli karena kehilangan muka. Di depan kakakku. Tidak sama sekali. Aku hanya... Dulu kita bertiga tumbuh bersama.
Aku tahu isi hatimu. Kakak, kalau kau diperlakukan tidak adil di negara Chao, kabari aku. Aku akan segera bawa orang ke negara Chao. Kau ini, aku pergi ke negara Chao sebagai sandera untuk menjaga hubungan kedua negara. Setelah aku pergi, jangan sembrono seperti ini lagi. Jangan salahkan aku. Kakak Jin, kau harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu kembali untuk menikahiku. Baik, tunggu aku kembali. Ini semua salah putri negara Chang yang tiba-tiba muncul ini. Kalau tidak, yang duduk di singgasana permaisuri sekarang adalah aku. Putri ini memang aneh, cara bermain catur dan bertindak. Tidak seperti orang yang dibesarkan di istana. Shen Zhao, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Permaisuri, ada yang datang memberi salam. Memberi salam. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Sialan, dia pergi rapat dengan tenang, sementara aku diikat di sini. Bicara itu satu hal, tapi kalau dilihat orang, itu hal lain lagi. Kalau tersebar, pasti akan menimbulkan spekulasi yang tidak perlu. Sudahlah, lebih baik pura-pura tidur saja. Nona Jiang, permaisuri belum bangun. Bagaimana kalau Anda datang lagi besok? Sudah siang masih belum bangun. Permaisuri, jangan-jangan tidak ingin bertemu denganku, sengaja menyuruhmu. Untuk mengusirku? Tidak berani. Aku lihat bekas luka di pergelangan tanganmu, sepertinya bekas diikat. Kaisarku itu, penyakit curiganya masih begitu parah. Bahkan Putri Changguo pun tidak dipercaya. Mungkinkah dia benar-benar diikat oleh kakak Jin? Aku ingin melihat sendiri. Apakah dia benar seperti yang dikatakan Xiaoyan? Nona Jiang, jangan. Jangan ganggu istirahat permaisuri. Xiao Jin sialan, tanganku terikat. Aku bahkan tidak bisa menggunakan racun. Siapapun dia, biar dia bantu lepaskan dulu, lalu aku tusuk. Buat dia lupa ingatan ini. Ternyata Shen Zhao diikat itu benar. Kakak Jin, kalau kau tidak suka permaisuri ini, aku akan membantumu. Mata-mata yang menyelidiki latar belakang permaisuri akan segera kembali ke ibu kota. Jika permaisuri benar-benar mata-mata, bagaimana harus menanganinya? Tunggu kabarnya kembali, baru kita putuskan. Ayo, kembali ke istana. Saatnya melepaskan ikatan permaisuri kita. Yang mulia, Ibu Suri meminta Anda datang ke kamarnya setelah sidang. Ayo. Yang mulia, bagaimana dengan permaisuri? Biarkan dia sendiri di istana sebentar. Setelah dari Ibu Suri, baru kita temui dia. Baik. Ibu. Ibu memanggil anak untuk apa? Nona Jiang dari keluarga Perdana Menteri juga ada di sini. Hormat pada yang mulia. Kau harus bicara baik-baik dengan permaisurimu itu. Tidak bisa karena Roer menangi catur hari ini. Sampai tidak mau bertemu. Ini di Dayuan, bukan di Cangguo. Sudah menjadi permaisuri Dayuan, harus bersikap seperti permaisuri. Dengan sifat Jiang Roer. Meski menang catur kemarin, tapi cara menangnya pasti membuatnya merasa malu. Dia tidak menyimpan dendam pada permaisuri saja sudah bagus, mana mungkin. Sengaja datang ke istana untuk menghormat. Mungkinkah? Tidak baik, kamar permaisuri kebakaran. Apa? Kebakaran? Jangan-jangan ini targetnya aku. Tahu aku diikat di sini. Ada Xiao Jin dan Cheng Lu juga. Aku lihat luka di pergelangan tanganmu, sepertinya bekas diikat. Oh iya. Perkataan yang diucapkan Xiaoyan hari itu. Yang hadir juga ada. Ternyata Nona Jiang. Dia hari ini bukan datang untuk memberi salam. Dia datang untuk memastikan, apakah aku diikat di sini. Aku terus berada di kamar tidur, tapi dihindari. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu diikat di sini. Saat ini, asal bisa menahan kaisar. Itu adalah waktu terbaik untuk menyerangku. Sialan, diikatnya terlalu kencang.
Ayah, maafkan aku. Anakmu tidak berbakti, aku tidak bisa membalaskan dendamu di kehidupan selanjutnya. Akan kubalas budimu. Shen Zhao, jangan tidur. Kenapa? Kaisar besar dari Dayuan, kenapa mau menyelamatkanku? Mata-mata belum tertangkap, kalau kau mati. Aku harus menikahi putri lagi, apa negara Chang punya? Banyak putri seperti itu. Kau tertawa apa? Aku tertawa. Kaisar besar dari Dayuan, yang paling keras di seluruh tubuhnya. Ternyata mulutnya. Banyak hal yang kau tidak tahu. Jangan bicara, aku bawa kau keluar. Bisa jalan. Hati-hati. Pergi, cepat pergi. Kalau dia mati, tugasku selesai. Mereka pasti akan melepaskan ayahku. Sekarang, semua istana pasti sibuk memadamkan api. Aku bisa manfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari istana. Pergi. Kau kembali untuk apa? Jangan bergerak, tutup hidung dan mulut. Aku sudah memberimu kesempatan, kenapa kau tidak pergi? Apa yang terjadi? Cheng Lu, yang mulia tertimpa balok. Cepat bawa yang mulia ke tempat pengobatan terdekat. Pelen. Ibu Suri, hamba merasa tidak enak badan. Bolehkah hamba diperbolehkan keluar istana? Tunggu. Kebakaran hari ini mencurigakan, mungkin ada penyusup di istana. Pengawal, cepat tutup gerbang istana, tidak boleh ada yang keluar. Nona Jiang, katanya mau berobat. Di istana ada banyak tabib. Panggil tabib. Kesehatan yang mulia lebih penting, tidak perlu repot memanggil tabib. Dan juga, berita tentang yang mulia terluka hari ini tidak boleh bocor. Jika ada sedikit saja kabar tentang yang mulia terluka, semua yang hadir hari ini, tidak akan ada yang selamat. Ibu Suri, dinasti kita selalu mengutamakan manusia. Apakah benar-benar demi 1-2 orang? Semua orang harus dikurung di istana. Jika terus seperti ini, yang mulia mungkin akan dicela. Permaisuri masih muda, mohon Ibu Suri memimpin urusan istana. Kurang ajar. Ini menyangkut yang mulia. Nona Jiang, apakah ingin melawan titah? Atau mungkin Nona Jiang punya rahasia yang tidak ingin diketahui? Kamu, Mengkiragaiku? Bibi. Roer sejak kecil tumbuh bersama kakak Jin. Bagaimana mungkin ingin mencelakainya? Hanya saja ayah sudah tua. Jika Roer tidak pulang, dia mungkin akan khawatir. Nona Jiang, si pembunuh berani menyerang kaisar, bisa jadi dia juga akan menargetkanmu. Dan Ibu Suri, untuk menjamin keselamatanmu hari ini. Tinggallah sementara di istana Ibu Suri, sampai aku menemukan si pembunuh. Baru boleh pergi. Roer. Permaisuri benar, hari ini tinggallah bersama aku. Si pembunuh seberani apapun tidak akan berani masuk ke kamar tidurku. Aku akan menyuruh orang memberitahu ayahmu. Kamu malam ini menemani aku di istana, setelah pembunuh tertangkap. Baru akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Jiang Roer, berani macam-macam denganku? Masih ingin keluar dengan selamat? Tidak mungkin. Bagaimana ini? Dia tahu aku yang melakukannya. Hari ini aku yakin dia diikat di kamar tidur, tidak muncul sama sekali. Bagaimana dia tahu itu aku?
Siapa? Nona Jiang belum makan. Hamba membawakan makanan untuk Nona Jiang. Bawa pergi. Jah, pangeran menyuruh hamba mengantarkan ini untuk Anda. Pangeran menyuruh hamba menyampaikan, masalah sudah selesai. Anda tidak perlu khawatir. Baik, aku mengerti. Kelyuarlah. Shen Zhao, meskipun kau tahu itu aku, apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya bukti, bagaimana kau bisa menuduhku? Bahkan jika kau bersikeras bahwa akulah yang membakar, aku akan balik menuduhmu memfitnahku. Permaisuri tidak bermoral, lihat bagaimana kau menghadapinya. Kau tunggu saja sampai kau dicopot dari posisimu. Kaisar, luka di kaki Anda kali ini sangat parah. Lebih baik panggil tabib lagi untuk memeriksanya, jika benar-benar terjadi sesuatu. Hamba tidak sanggup menanggungnya. Permaisuri, tolong puja Kaisar. Kaisar terluka parah. Tapi masih tidak mau memanggil tabib. Jika terus begini, kaki Kaisar benar-benar akan... Para tabib di rumah sakit itu sampah. Jika mereka punya solusi untuk kakiku. Tadi mereka tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Kaisar, kakimu perlu dipatahkan dan disambung kembali. Jika tidak diobati, kau tidak akan bisa berdiri seumur hidupmu. Pergilah. Kemana? Aku sekarang juga sudah menjadi sampah. Sepertinya tugas dari negara Chang yang diberikan padamu sudah selesai. Bawa sang tawanan pulang. Kaisar, apa maksudmu ini? Akting penderitaan? Tabib-tabib tidak bisa menyembuhkan kakiku. Dayuan tidak menginginkan seorang kaisar yang cacat. Kembalilah ke negara Chang. Setidaknya kau akan aman di sana. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi tawanan. Di negeri asing, seperti rumput terapung di laut, tidak bisa mempercayai siapapun, tidak berani mempercayai siapapun. Shen Zhao, pergilah. Kembalilah ke negerimu sendiri. Kaisar, apakah kau percaya padaku? Kau benar. Dayuan tidak membutuhkan seorang kaisar yang cacat. Tapi Dayuan membutuhkanmu. Seorang kaisar bijak yang mengutamakan rakyat. Percayalah padaku. Aku pasti bisa menyembuhkan kakimu. Kaisar, benar-benar bisa menahan sakit. Tidak ada yang bisa menahan seperti permaisuri. Permaisuri memang pantas disebut orang dari rumah obat, reputasinya tidak sia-sia. Menyembuhkan orang yang sudah mati, menghidupkan tulang yang sudah busuk. Tidak heran ayahmu dipenjara oleh negara Chang. Bawa dia masuk. Jadi yang Kaisar katakan tadi semua bohong. Semua hanya tipuanku. Ini semua rencana penderitaan, ya? Seperti yang baru saja Kaisar katakan. Kaisar tidak percaya siapapun. Termasuk kamu. Paduka. Begitulah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkanmu? Shen Zhao, jangan lupa. Kaisar juga pernah menyelamatkanmu sekali. Satu nyawa ditukar dengan sepasang kaki, tidak sepadankah? Ternyata orang-orang tidak salah, hati seorang kaisar tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Mengingat kau telah menyembuhkan kaki Kaisar. Asal kau mau mengungkapkan rencana negara Chang. Aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari sini. Shen Zhao. Kau bisa diam saja. Dia akan menjadi nasibmu. Shen Zhao.
Jangan uji kesabaran kaisar. Paduka. Tujuan perjalanan hamba adalah untuk menyenangkan Paduka. Agar Sandra Chang bisa pulang dengan selamat, sebagai tukar informasi dari Dayuan. Dibawa kembali ke Chang, selain itu. Tidak ada yang lain. Selama kau berada di Dayuan, pesan apa yang kau sampaikan, ceritakan dengan jujur. Paduka belum sepenuhnya percaya padaku, pesan apa yang bisa kubawa? Apakah harus membawa kabar bahwa Paduka setiap malam sebelum tidur mengikatku ke negara Chang? Mengapa kau tidak takut? Apa yang harus kutakutkan? Apakah ada situasi yang lebih buruk dari sekarang? Andai saja kau bukan mata-mata. Permaisuri. Mari bekerja sama dengan sungguh-sungguh. Kaisar bisa membantumu menyelamatkan ayahmu. Dan kau. Jadi mata-mata kaisar di negara Chang. Bagaimana? Hari ini aku bisa mengkhianati Chang karena syaratmu. Besok, aku bisa mengkhianatimu karena syarat orang lain. Paduka, tidak takutkah? Lalu bagaimana? Kaisar hanya butuh jawabanmu. Kaisar baru saja bilang, bisa dengan mudah menyelamatkan ayahmu. Bisa juga gerakan jari. Biarkan dia mati di penjara. Bersedia kerjasama atau tidak? Kamu bisa pikir-pikir dulu. Baik, aku setuju. Mulai hari ini, aku Shen Zhao akan tunduk padamu. Aku akan patuh sepenuhnya. Kalau begitu, malam ini masih perlu diikat? Paduka, tidak ada informasi tentang ayahanda permaisuri. Tidak ada informasi apapun. Dalangnya belum terungkap. Jangan sebarkan dulu. Lanjutkan penyelidikan saja. Pasti semua adik-adik ketakutan tadi malam. Istriku mengirimkan teh penenang ke setiap istana. Bagaimana tidur adik-adik? Terima kasih atas perhatian permaisuri. Tidur kami nyenyak. Bagaimana dengan Nona Jiang? Tidur nyenyak. Tadi malam pasti begadang semalaman, ya? Terima kasih permaisuri. Tadi malam aku tidur sangat nyenyak. Kita tidak perlu khawatir tentang pembunuh di harem ini. Jadi tidur sangat nyenyak. Aku mewakili adik-adik mengucapkan terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Sebentar lagi kamu akan dipecat. Aku tidak senang. Master Hill, orang yang senang pasti tidur nyenyak. Karena semua adik-adik baik-baik saja, maka beberapa hal. Hari ini saatnya diselesaikan. Bawa dia. Bawa pembunuh yang membakar tadi malam. Bagaimana Anda bisa menangkap seorang pembunuh? Oh, apa maksud Nona Jiang? Mungkinkah Nona Jiang akrab dengan pembunuh ini? Kau pikir pembunuh ini menyembunyikan? Atau kamu pikir istriku tidak becus bekerja? Xiaoyan bilang pelaku pembakaran sudah ditangani. Bagaimana mungkin dia menangkap? Pasti dia coba menguji aku. Kalau aku panik sekarang, bukankah itu memberi dia kesempatan untuk menuduhku? Tidak, aku harus tenang. Aku tidak berani, hanya penasaran, permaisuri. Bisa menangkap pelaku dengan cepat, sungguh mengagumkan. Jangan tegang, Nona Jiang, istriku. Hanya bercanda. Bawa dia. Permaisuri, ampun. Ternyata bukan orang yang aku cari, Shen Zhao. Kamu kan ahli strategi, bagaimana kamu bisa membantah sekarang? Katakan, kenapa kamu membakar dan mencoba membunuh Kaisar? Siapa yang menyuruhmu? Jujur saja. Ya, dia. Dialah yang menyuruhku membakar. Berani sekali. Kau tahu tidak, siapa yang kau tuduh? Dia adalah putri tetua Perdana Menteri, Jiang Roel. Nona Jiang. Paduka permaisuri, meski kau memberiku 10 nyali, aku tidak berani membohongimu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memberitahumu fakta sebenarnya sekarang. Dialah yang menyuruhku membakar. Mohon Paduka permaisuri, beri aku belas kasihan dan selamatkan nyawaku. Fitnah keji. Aku dan Kaisar tumbuh bersama sejak kecil. Mana mungkin aku menyuruh orang membakar dan mencoba membunuh Kaisar? Dengar itu? Nona Jiang dan Kaisar. Teman lama, mana mungkin menyuruhmu?
melakukan hal seperti ini? Kau berani sekali. Memfitnah putri tertua Perdana Menteri. Pengawal, seret dia keluar. Hukum pancung. Paduka permaisuri yang bijak, aku bersumpah dengan nyawa 9 margaku. Dialah yang menyuruhku membakar. Jika aku berbohong, 9 margaku siap dihukum. Paduka permaisuri, MP Naila. Benar Nona Jiang, pasti dia. Dia sudah bersumpah dengan 9 marga. Tidak, dia berbohong. Orang yang kucari bukan dia. Tidak, dia berbohong. Orang yang kucari bukan dia. Hamba ini tidak pantas mendapat perhatian Paduka Permaisuri. Untuk menjebak hamba, Paduka bahkan membuat skema sebesar ini. Semua yang sebelumnya adalah sandiwara untuk membuat hamba mengaku, ya? Nona Jiang, aku kalah. Kau selalu ahli dalam strategi. Sayangnya kali ini, kau kurang 1 langkah. Ya, aku memang dalangnya. Tapi yang ingin kubunuh selalu adalah kau, Shen Zhao. Aku dan Jin Getumbuh bersama. Sebelum menjadi sandera, dia berjanji akan menikahiku. Kaulah yang menghancurkan segalanya untukku. Kalian semua belum tahu kan? Sebenarnya Permaisuri Daiwa harusnya adalah aku, bukan si palsu. Jiang Roer ini. Pengawal, Jiang Roer berencana membunuh permaisuri. Masukkan ke penjara bawah tanah, siap dieksekusi kapan saja. Baginda, meski Jiang Roer bersalah, tidak sampai dihukum mati. Jiang Roer adalah teman masa kecilnya. Masa bisa langsung dihukum pancung? Sungguh kejam hati seorang kaisar. Jangan bergerak. Dia palsu. Jangan percaya dia. Seret dia keluar. Parenti. Paduka, izinkan hamba berbicara. Roer memang bersalah pada permaisuri, tapi jika permaisuri ini palsu, bagaimana harusnya kita bertindak? Xiaoyan, kau tahu apa yang kau ucapkan? Menuduh permaisuri adalah kejahatan besar. Paduka, hamba tahu betul apa yang hamba ucapkan. Meski Paduka marah, hamba harus mengatakannya. Demi negara, hamba takkan membiarkan seorang wanita asing jadi permaisuri Dayuan. Pangeran, dari mana asalmu bicara begitu? Aku adalah permaisuri yang dinikahi dengan upacara resmi, bahkan mas kawin emasnya saja. Berpuluh ribu tahil. Kau bilang aku asal-usulnya tidak jelas? Mas kawin memang benar, tapi identitasmu palsu. Dayuan dan Changguo. Sudah lama bersekutu, kami cukup mengenal Changguo. Saat kau bermain catur dengan Nona Jiang waktu itu, semua melihat gaya catarmu. Sama sekali tidak seperti gaya orang yang lama tinggal di istana. Benar, aku juga lihat waktu itu. Gayanya sangat agresif. Sangat berbeda dengan wanita istana lainnya. Paduka, identitas permaisuri meragukan, harus ditahan dan diinterogasi. Pasti akan ketahuan kebenarannya. Pangeran tanpa bukti langsung ingin memenjarakanku. Apa kau ingin memancing konflik antar negara? Permaisuri terlalu serius, hamba hanya memikirkan Dayuan. Tentu tidak akan menuduh tanpa bukti. Kebetulan hari ini, bertemu dengan tawanan Changguo di luar. Permaisuri, jika kau yakin identitasmu asli, tawanan Changguo pasti mengenalmu. Bagaimana kalau kita panggil dia untuk mengidentifikasi? Tawanan Changguo tiba. Pangeran Changguo memberi hormat pada Paduka. Pangeran Changguo memberi hormat pada Paduka. Pangeran, kakakmu sudah menikah ke Dayuan. Menjadi permaisuri Dayuan. Sudah lewat upacara pernikahan. Kau belum bertemu kakakmu? Cepat beri hormat pada permaisuri kita ini. Dengan bukti di depan mata, lihat bagaimana putri palsu ini membela diri. Pangeran Changguo memberi hormat pada permaisuri. Semoga permaisuri panjang umur dan bahagia dengan Paduka. Rukun dan saling menghormati. Ini tidak mungkin. Kenapa terburu-buru? Paduka sedang ingin bertemu. Pangeran, cepat pergi. Bagaimana mungkin dia putri asli? Apa kalian sudah berkomplot sebelumnya? Pangeran, orang ini kan kau yang bawa. Mana mungkin aku tahu kau akan datang hari ini? Bagaimana bisa berkomplot? Lagi pula, sejak aku menikah dan masuk ke istana Dayuan, aku tidak pernah keluar dari istana. Bagaimana mungkin aku bersekongkol?
Tenganmu. Yang mulia, wanita ini asal-usulnya tidak jelas, pasti ada niat jahat. Dia begitu pandai berbicara, wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. Cukup. Xiaoyan. Pangeran sudah mengakuinya. Hanya kamu yang masih keras kepala, memfitnah permaisuri. Kamu tahu ini dosa apa? Yang mulia, hamba hanya khawatir, negara Dayuan akan dirugikan oleh orang jahat. Bukti sudah ada di depan matamu, tapi kamu tidak mau melihatnya. Menurutku, orang jahat itu adalah kamu. Hamba mengaku bersalah. Mengina permaisuri. Mohon permaisuri memaafkan, hamba bersedia menerima 100 cambukan. Mohon. Permaisuri mengampuni hamba. Xiaoyan, ucapanmu tidak pantas, memfitnah permaisuri. 100 cambukan, denda gaji 1 tahun. Jiang Roer. Berani-beraninya mencoba membunuh permaisuri, masukkan ke penjara, siap dieksekusi kapan saja. Bawa dia pergi. Siapa yang berani menyentuhnya? Yang mulia. Putriku masih muda dan tidak tahu apa-apa, baru saja memiliki niat buruk. Mohon yang mulia memaafkan, hamba akan membawanya pulang dan mendidiknya. Tidak perlu repot-repot yang mulia. Perdana Menteri Jiang, masuk istana tanpa izin, aku tidak tahu istana ini. Di mata Perdana Menteri Jiang. Kapan seperti taman belakang, bisa masuk keluar seenaknya. Sudah lama beredar rumor bahwa yang mulia terpesona oleh permaisuri penyihir ini. Hari ini aku melihatnya. Ternyata rumor itu benar, identitasnya diragukan. Hamba mewakili para pejabat, memohon yang mulia menghukum mati permaisuri penyihir ini. Untuk mengembalikan kedamaian Dayuan. Permaisuri penyihir. Dari mana asalnya? Yang mulia, belakangan ini banyak rumor di ibu kota. Bahkan anak kecil pun membicarakan bahwa permaisuri baru sangat pencemburu. Tidak mengizinkan yang mulia mengambil selir baru, menyebabkan harem kosong. Tidak ada keturunan, tindakan permaisuri ini sepertinya meniru Ratu Wu. Dayuan kita mungkin akan berganti pemimpin. Yang mulia, mohon. Hukum mati permaisuri penyihir ini, negara Dayuan tidak boleh jatuh ke tangan seorang wanita. Kalian sangat berani, orang-orang berhati hitam. Apakah kalian benar-benar ingin memaksaku untuk memecat permaisuri? Yang mulia, tenanglah. Perdana Menteri Jiang. Kamu mendidik putrimu dengan baik. Hampir membuatku menghancurkan kedua kakiku. Jika bukan karena permaisuri. Sekarang aku sudah menjadi orang cacat. Inilah yang kau sebut sebagai permaisuri iblis? Sepertinya Xiao Jin sudah lama mengetahuinya. Wanita ini bukan putri. Hari ini, Xiao Jin akan melindunginya dengan cara apapun. Lagi pula, Perdana Menteri sudah berkata seperti ini. Jika Xiao Jin bersikeras melindunginya, pasti akan kehilangan dukungan. Untuk apa aku jadi yang pertama melawan? Paduka, wanita ini tinggal lama di istana dalam, tapi mengerti pengobatan. Apakah Paduka tidak pernah curiga? Paduka, jadi Paduka sudah tahu dia bukan yang asli, benar? Dan Paduka rela mengorbankanku untuk melindunginya, benar? Permaisuri adalah asli, tidak perlu diragukan. Apakah Perdana Menteri Jiang ingin meniru Zhao Gao? Menyebut rusa sebagai kuda? Hamba tidak berani. Paduka. Hamba rela mati. Kalian semua meragukan identitasku, bukan? Aku bisa mati. Aku dan Paduka baru menikah kurang dari seminggu. Putri Kerajaan Chang akan dihukum mati oleh Kaisar Dayuan. Ketika kabar ini sampai ke Kerajaan Chang, kedua negara akan berperang. Itu bisa membuktikan identitasku. Mengorbankan nyawaku untuk kebenaran, itu sepadan. Tapi aku tidak tahu. Apakah kalian akan hidup cukup lama untuk mendengar kebenaran itu? Cerdik. Mundur untuk maju. Mengikat kematian pribadi dengan perang dua negara. Setelah ini, tidak akan ada yang berani membicarakannya lagi. Karena tidak ada yang sanggup menanggung akibat menghukum mati Putri Chang. Kenapa? Perdana Menteri Jiang takut? Permaisuri, kalau begitu, mari kita berkompromi. Aku tidak akan menyelidiki identitasmu lagi. Tapi putriku harus kubawa pergi. Perdana Menteri Jiang, jangan buru-buru. Hari ini bahkan jika kau tidak datang, aku tidak akan membiarkan Paduka menghukum mati Nona Jiang. Lagi pula, apa yang dilakukan Nona Jiang tidak melukaiku. Hanya saja, hampir membuat Paduka kehilangan kedua kakinya. Tapi kesalahan harus dihukum. Jika kau tidak mendidik putrimu, aku yang akan melakukannya. Jiang Roer dilarang masuk istana seumur hidup. Pergi dari pandanganku. Kau. Diam. Bicaralah nanti setelah pulang. Aku dan Yang Mulia sudah lelah. Kalian boleh pergi. Pergi.
Pangeran muda datang. Silakan duduk. Gelas anggur ini, aku mewakili negara Chang untuk berterima kasih kepada pangeran muda. Selama bertahun-tahun di Dayuan, melindungi keamanan negara Chang. Catatan itu, kamu yang menulis untukku? Pangeran muda pintar. Jujur saja, tujuan perjalananku ini adalah untuk memastikan pangeran muda kembali ke negara dengan selamat. Hari ini kamu membantuku, artinya kamu membantu dirimu sendiri. Aku tahu. Raja Dayuan kejam tanpa batas. Jika aku tidak bekerja sama, mungkin sekarang kamu sudah menjadi mayat. Kamu sangat pintar, bahkan pangeran bisa menemukanku. Bisa memprediksi sebelumnya. Jadi, kamu adalah mata-mata yang disusupkan Ibu Suri ke negara Chang? Kulihat Raja Dayuan cukup menyukaimu. Kalau tidak, dia tidak akan melindungimu di depan umum. Sepertinya, kamu sudah dilatih secara profesional. Setelah aku kembali ke negara, kamu bertugas memanipulasi Raja Dayuan. Kita bekerja sama dari dalam dan luar, saat itu pasti. Pangeran muda. Yang mulia, aku baru saja bercanda. Jangan dianggap serius. Aku dan kakak sejak kecil minum anggur, suka bicara ngawur. Yang mulia maha besar, mohon maafkan. Jika pangeran muda sudah tahu salah, lebih baik bunuh diri saja. Yang mulia, jangan menakut-nakuti pangeran muda. Pangeran muda, yang mulia sedang bercanda. Sebenarnya, yang mulia sudah tahu semuanya. Cepat bangun. Hari ini anggap saja sebagai jamuan keluarga, jangan tegang. Ini masakan Koki Dayuan. Keahlian Koki Dayuan. Nomor 1 di dunia. Jika kembali ke negara Chang, tidak akan bisa merasakannya lagi. Yang mulia juga makan. Apa yang terjadi? Raja Dayuan tidak seperti kabar yang beredar. Sangat kejam. Dia tahu wanita ini mata-mata, tapi masih memperlakukannya dengan baik. Mungkin wanita ini sudah mengkhianati negara Chang. Hamba ada urusan, mohon pamit. Apa yang sedang dipermainkan oleh Kaisar dan Permaisuri? Apakah ayah dan ibu tahu? Permaisuri sangat mempercayai pangeran muda yang belum pernah bertemu ini. Bahkan sengaja memperlihatkan fakta bahwa dia sudah berkhianat kepada pangeran muda. Jika pangeran muda membawa kabar ini kembali ke negara Chang, keluarga kerajaan Chang memperlakukan ayah permaisuri. Mungkin tidak akan berbelas kasihan. Jujur saja, yang mulia. Sejak aku menikah dan masuk ke istana Dayuan, tidak ada kabar dari ayah. Aku hanya takut. Jadi aku ingin dia tahu, jika dia tidak bicara. Kita bisa bekerja sama dari dalam dan luar. Mendapatkan informasi dari negara Chang. Jika dia mengirim kabar tentang pengkhianatanku melalui Merpati Pos, nanti, keluarga kerajaan Chang pasti akan marah besar. Mereka pasti akan segera bertindak terhadap ayahku. Mohon bantuan yang mulia, dalam kemarahan, pasti akan ada celah. Saat itu, kita bisa bertindak tanpa pertumpahan darah. Bisa menyelamatkan ayahku, kenapa tidak? Kalau begitu, selama mereka bergerak, maka semua usahamu tidak sia-sia. Strategi yang bagus untuk memancing musuh keluar, tidak heran kau adalah permaisuriku. Aku memanfaatkannya, tapi kamu untuk apa? Kenapa di depannya kau pura-pura mesra denganku? Aku bekerja sama agar dia percaya padamu, tidak baikkah? Aku lebih mengerti daripada siapapun perasaan menjadi sandera. Dia tidak akan mudah percaya. Hanya dengan melakukan yang cukup nyata, membuat mereka melihat kita mesra. Mereka baru akan percaya. Membuat semua orang Chang percaya. Membuat mereka mengira kau adalah kelemahanku. Dengan begitu, dalang di belakang layar akan merasa aman. Nanti kita bisa menangkap dalangnya sekaligus. Ternyata, antara kita pada akhirnya hanya saling memanfaatkan.
Apakah tidak ada yang lain antara kita? Kau memanfaatkanku. Bukankah kau juga memanfaatkanku? Ini juga bisa disebut sebagai kesepahaman. Ayo, bersulang untuk masa depan saling memanfaatkan kita. Xiao Jin sialan. Aku sudah menjadi Perdana Menteri sejak zaman raja sebelumnya. Dia berani bermimpi menghukum mati putriku tanpa izin. Sungguh tidak tahu diri. Perdana Menteri Jiang, menghina kaisar, kepala Anda. Tidak mau lagi? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Aku hanya ingin melihat Roer, dengar-dengar sejak pulang. Dia selalu sedih. Aku ingin menghiburnya. Tangerine. Putriku sekarang juga berkat keluarga Xiao. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan putriku sebelumnya. Mulai sekarang, mohon pangeran, jangan datang lagi ke kediamanku, Perdana Menteri Jiang. Aku tahu hatimu sedih. Saudaraku sekarang dibutakan oleh wanita itu, hanya memihaknya. Aku juga tidak punya cara. Dulu, kami berdua bersaudara. Tumbuh besar bersama Roer. Jika dia tidak pergi ke negara Chang sebagai sandera, mungkin sekarang, yang duduk di posisi permaisuri adalah Roer. Putriku dan yang mulia adalah perjodohan yang ditetapkan oleh almarhum kaisar. Bukan seperti wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Sekarang kakak kaisar sudah tidak bisa diajak bicara, jika terus begini. Bermain-main, kerajaan Daiwan kita akan hancur di tangan kakak kaisar. Perdana Menteri Jiang adalah pejabat penting di sisi almarhum kaisar. Kamu harus memikirkan cara. Kalau dia tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika tidak berperasaan, tahta yang tidak bisa dia pertahankan. Bisa digantikan orang lain, 10 hari lagi. Adalah ulang tahun Ibu Suri. Saat itu, Jangan bergerak, aku tidak bisa tidur kalau kamu terus bergerak. Permaisuri, Ibu Suri memanggil. Oh, Bibi Gui, tidak tahu apa Ibu Suri memanggilku pagi-pagi. Ada apa? Cepat pergi saja, jangan sampai Ibu Suri menunggu terlalu lama. Memanggilku tapi membawa begitu banyak Kasim. Sepertinya bukan hal baik. Harus mencari cara memberitahu Xiao Jin. Hari ini aku akan makan di istana Ibu Suri. Tidak akan menemani yang mulia makan siang. Permaisuri, hal kecil seperti ini tidak perlu mengganggu yang mulia. Ibu Suri sudah menunggu lama, sekarang ikutlah dengan hamba. Baik. Hamba menghadap Ibu Suri. Ibu Suri, panjang umur. Kamu berani sekali, berani menjadi mata-mata di istana Daiwan. Hamba tidak bersalah sejak menikah dan masuk istana Daiwan. Tidak pernah punya niat lain. Aku sudah memeriksa tulisanmu, catatan ini. Memang keluaran tanganmu, bukti sudah jelas. Masih mau membantah? Katakan, apa tujuanmu datang ke Daiwan? Jangan pikir diam saja aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pilih salah satu. Katanya, sebelum menjadi mata-mata kalian sudah siap mengorbankan diri untuk negara. Biarkan aku melihat tekadmu. Pilih salah satu. Ibu Suri.
Anda tidak bisa membunuhku. Jika aku mati, negara Chang tidak akan tinggal diam. Aku pikir, Anda juga tidak ingin melihat dua negara berperang, kan? Tujuanmu kemari adalah untuk menukar. Pangeran negara Chang pulang, asalkan pangeran negara Chang bisa pulang dengan selamat, kau pikir mereka masih peduli dengan hidup matimu? Tidak mungkin. Aku sudah menjadi permaisuri, mereka pasti akan membantuku. Meskipun aku bukan putri sejati, putri dari Changguo. Mati di istana Dayuan, bagi keluarga kerajaan, itu adalah penghinaan. Mereka tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Jangan naif. Setelah kau mati, aku akan memerintahkan Pangeran Changguo untuk segera berangkat, dan kau. Aku akan mengirim orang untuk menggantikanmu sebagai putri Changguo. Nanti, baik di Changguo maupun Dayuan, tidak ada yang akan peduli siapa sebenarnya yang duduk di posisi permaisuri. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Menyuruh kaisar menghukum mati keponakanku. Itu juga idemu, kan? Shen Zhao, kau memang pintar. Tapi jaminanmu yang kau anggap hebat itu, bagiku, hanya trik kecil belaka. Pilih, aku menghargaimu, jadi ku beri pilihan untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Kalau tidak, aku punya ribuan cara untuk membuatmu menderita. Ingin mati pun tak bisa. Permaisuri, pilih. Ini yang terbaik, racun Heding Hong, tak berwarna dan tak berbau. Setelah meminumnya, dalam waktu 1/4 jam kau akan keracunan. Selama itu, kau tidak akan merasakan sakit sama sekali. Jasadmu juga akan utuh. Kau bisa pergi dengan tenang. Tunggu. Kau baik-baik saja? Kenapa kau bisa datang ke sini? Bukankah kau harus berterima kasih padaku? Kalau bukan karena Cheng Lu yang cerdik memberitahuku, permaisuri sekarang mungkin sudah menjadi mayat. Kau meremehkanku. Meskipun kau tidak datang. Dengan pil penawar racun yang kubawa, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kaisar, apa yang kau lakukan? Dia adalah mata-mata dari Changguo. Aku tahu. Lalu kenapa kau masih membela wanita yang tak jelas asal-usulnya? Ibu, aku curiga ada orang di istana yang sengaja memicu perang antara dua negara. Aku membutuhkan untuk mengungkap dalang di balik ini. Bodoh. Kau tidak percaya pada orang sendiri, malah percaya pada orang asing? Kurasa kau sudah terhipnotis oleh si siluman ini. Hari ini, aku harus menghukum matinya. Orang, berikan racun pada permaisuri. Berani sekali. Beraninya kau. Siapa yang berani memberimu nyali? Kaisar. Berani menyentuh wanita kaisar di hadapan kaisar. Dia tahu aku bisa menetralkan racun sendiri. Tapi dia tetap mengambil risiko melawan Ibu Suri untuk menolongku. Kaisar, kau berani membela mata-mata di hadapan ibunda. Pikir baik-baik, langkahkan kakimu keluar pintu ini, ibunda tidak akan. Ibu Suri. Sejak kecil, hamba tidak pernah melawan ibu. Untuk urusan hari ini, biarkan hamba yang memutuskan. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. Hari ini ulang tahun Ibu Suri, harus berhati-hati. Baginda juga. Rencana kita masih membutuhkan Baginda. Pangeran muda juga akan segera kembali ke Changguo. Baginda, hati-hati dalam segala hal. Baginda, waktunya hampir tiba. Kita harus pergi. Ayo pergi. Anak tahu ibu selama puluhan tahun tekun beribadah. Khusus mencari patung Buddha Amitayus dari giok putih berwarna ini. Dipersembahkan untuk ibu, semoga ibu berumur panjang dan sehat selalu. Yan Er sangat perhatian. Ibunda tahu kau selalu menginginkan bantal giok bermotif burung emas di istana ibunda. Hari ini ibunda memberikannya padamu. Terima kasih ibu. Hamba mempersembahkan resep obat, hamba dengar. Ibu sering sakit kepala dan sulit tidur, karena itu. Hamba membuat resep khusus, minum sesuai resep ini.
Dalam 3 hari, sakit kepala akan sembuh. Permaisuri benar-benar dermawan di pesta ulang tahun Ibu Suri. Hanya mempersembahkan resep obat? Permaisuri sangat perhatian, ambilkan anggur giok ibunda. Untuk permaisuri, Ibu, anggur giok ini, anak sudah meminta berkali-kali. Ibu tidak pernah memberi, hari ini langsung diberikan ke permaisuri. Sudah Yan nanti di ulang tahunmu, ibu akan memberimu. kenapa tiba-tiba memberi anggur? Anggur ini tidak ada yang aneh. Shen Zhao, jangan karena dapat kasih kaisar, lantas bisa semena-mena. Anggur beracun ini, dalam 3 hari pasti tewas. Dewa pun tidak bisa menyelamatkan nyatimu yang hina. Ibu, ini adalah lukisan musim semi yang kubuat khusus untukmu. Semoga segala sesuatu berjalan lancar. Baik, kaisar silakan duduk. Hadiahku akan kubagi separuh untukmu. Anggur ini? Biasa, kan? Tenang, belum ada racun yang bisa lolos dari mataku. Bahkan jika ada, aku bisa menetralisirnya. Ini hadiah untukmu. Simpanlah untuk diminum, ini barang bagus. Aku tidak akan merebutnya darimu. Paduka Ibu Suri, hari ini hamba telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untukmu sebagai ucapan selamat ulang tahun. Semoga Paduka Ibu Suri berumur panjang, selalu cantik dan anggun. Di hari ulang tahun Paduka Ibu Suri, burung phoenix muncul. Ini pertanda baik, surga memberkati kerajaan kita. Selamat, Paduka Ibu Suri. Bagus, sangat bagus. Silakan semua duduk. Terima kasih, Paduka Ibu Suri. Ibu, hati-hati. Yan kamu tidak apa-apa? Ibu, hamba baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Penjaga, tangkap semua pembunuh itu. Bunuh Kaisar, tangkap si penyihir serang. Ibu, cepat pergi. Cepat. Perdana Menteri Jiang, kau berani sekali. Berani memberontak. Xiao Jing, kau telah dibutakan oleh si penyihir ini. Tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil. Tidak pantas duduk di tahta. Aku hanya mengikuti kehendak surga, mengembalikan kerajaan ke jalan yang benar. Sudah bertahun-tahun kita bekerja sama. Aku tidak menyadari. Kau memiliki niat jahat seperti ini. Kau kejam dan tidak adil sebagai penguasa. Aku hanya menjalankan keadilan surga. Eo, penggal kepala kaisar, persembahkan untuk mendiang kaisar. Kamu pergi dulu. Tidak, kita pergi bersama. Dengar aku, kamu pergi dulu. Kau berjanji akan membantuku menyelamatkan ayah. Kau tidak boleh mati. Xiao Jing, kau masih tidak mau menyerah? Seluruh istana sudah dikepung oleh orang-orangku. Hanya dengan beberapa pengawal di sekitarmu, aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa bertahan. Perdana Menteri Jiang, kamu bisa memanggil begitu banyak pasukan untuk mengepung kota terlarang. Pasti bukan hanya kamu sendiri yang bisa melakukannya. Karena kamu bisa duduk di posisi ini. Wawasanmu memang tidak biasa. Karena kamu sudah akan mati.
Biar aku buat kamu mati dengan jelas. Tanda pasukan. Sejak kamu bersiap membunuh putriku, aku sudah mulai merencanakan hari ini secara rahasia. Kebetulan ada orang yang sepakat denganku mengirimkan tanda pasukan. Jika tidak, bagaimana aku bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan dalam waktu singkat? Jangan-jangan, ini Panglima Lin dari pasukan penjaga? Panglima Lin? Mungkin mayatnya sudah habis dimakan anjing liar. Perdana Menteri Jiang. Sejak aku naik tahta, kamu dan para menteri lama selalu tidak puas denganku. Jadi, aku diam-diam melatih pasukan pribadi. Tujuannya untuk mencegah ada yang memberontak dengan pasukan. Perdana Menteri Jiang, sekarang, pasukanmu sudah menyerah. Beritahu siapa yang memberimu tanda pasukan. Mungkin aku akan membebaskanmu. Tak kusangka, segala rencanaku yang matang ternyata kalah oleh anak muda sepertimu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu, orang yang memberiku tanda pasukan adalah Yang Mulia. Perdana Menteri Jiang sudah mati, mereka masih mengejar. Sepertinya, ini membusuk di dalam kekacauan ini. Lalu menyalahkan Perdana Menteri Jiang. Tidak bisa, kita harus segera pergi dari sini. Shen Zhao. Cheng Lu, istana sudah tidak aman lagi. Kita harus segera pergi dari sini. aku tahu tempat yang aman. Eo. Cheng Lu, bantu aku menopangnya. Aku akan periksa lukanya. Ada apa? Permaisuri? Ada masalah? Pedangnya dilumuri racun. Racun yang mematikan seketika. Racun ini tidak ada obatnya. Sepertinya mereka benar-benar ingin membunuhnya. Bagaimana ini, Permaisuri? Yang Mulia tidak boleh mati. Tenang, selama aku ada, Yang Mulia tidak akan kenapa-kenapa. Ini pil penawar, bisa menetralkan segala racun. Sayangnya, hanya ada satu di dunia ini. Bagus sekali, Permaisuri. Kaisar Menekehimbo. Sungguh keberuntungan besar. Sudah, jangan panggil permaisuri lagi. Saat di luar, sembunyikan identitas, panggil saja aku Nona Shen. Cepat bantu Kaisar bangun, aku akan memberinya pil penawar racun. Nona Shen. Anda baik-baik saja? Cheng Lu, apa kamu membawa pisau belati? Aku akan melepaskan pedangnya, kamu panaskan dulu pisau belati itu. Dengan api, lalu berikan padaku. Lukanya sudah diobati. Aku tidur dulu. Jika dia demam, kamu ingat, harus membangunkanku.
Kaisar, Anda sudah bangun. Dia kenapa? Anda keracunan, permaisuri merawat Anda, memberikan penawar racun, dan mengobati luka. Sekarang dia tertidur. Saat menyambung tulang pun tidak segini lemahnya. Ini kenapa? Permaisuri tadi baik-baik saja, bagaimana bisa? Dia keracunan. Pantasan permaisuri muntah darah. Apa katamu? Dia tadi muntah darah. Muntah darah? Itu artinya racun sudah masuk ke organ dalam. Ini salahku, aku tidak menyadarinya lebih awal. Kamu meremehkanku, bahkan jika kamu tidak datang. Dengan pil penawar racun yang kubawa, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Pil penawar racun? Dia bilang selalu membawanya. Di mana pil penawar racun? Mana pil penawar racunnya? Kaisar, panah yang mengenai Anda dilumuri racun mematikan. Permaisuri bilang, pil penawar racun hanya ada satu di dunia. Pantasan setelah muntah darah, ekspresi permaisuri tetap seperti ini. Permaisuri memeriksa nadanya sendiri, dengan keahliannya. Dia pasti tahu dirinya keracunan, tapi dia tetap memberikan satu-satunya pil penawar racun pada Anda. Kenapa? Satu-satunya pil penawar racun. Kenapa diberikan padaku? Kenapa? Aku belum mati. Kaisar menangis. Sebelum mati, bisa melihat air mata Kaisar. Sudah cukup berharga. Ini waktunya apa? Kamu masih bisa bercanda. Kamu kan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang, racun ini. Kamu bisa menyembuhkannya, kan? Racun ini terlalu dalam. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang meracuni terlalu hebat. Bahkan aku tidak menyadarinya. Sayangnya, kemampuanku dalam pengobatan tidak ada yang mewarisinya. Itu gelas anggur itu. Ternyata itu Ratu Ibu. Pantasan pangeran sangat menginginkan minuman surgawi itu. Ternyata diberikan padaku. Ternyata sudah menyiapkan jebakan. Menunggu aku terjebak. Kamu tidak boleh pergi. Jika orang di balik layar melihatmu muncul lagi, pasti akan menyerangmu lagi. Aku tidak punya pil penawar kedua untuk menyelamatkanmu lagi. Lepaskan. Aku akan meminta penawarnya dari Ibu Suri. Yang mulia, kamu tidak boleh pergi. Permaisuri benar, pemberontakan belum selesai. Pertama-tama kamu harus jamin keselamatanmu sendiri. Tidak ada penawarnya. Bagaimana denganmu? Hanya dengan menyelamatkanmu. Ayahku baru ada harapan diselamatkan. Aku sudah tidak punya penyesalan lagi. Wanita ini bertindak sangat cerdik. Tapi hidupnya sangat bodoh. Justru karena terlalu cerdik, makanya jadi sasaran kebencian. Jujur saja, saat pertama bertemu, aku pikir kamu sangat menyebalkan. Pertama kali berubah pikiran tentangmu adalah saat kamu bilang, hanya dengan menyatukan dunia, baru bisa menyelamatkan rakyat. Ayahku juga pernah bilang hal serupa. Tapi setiap kali aku ingin membuka hatiku padamu, kamu terus memanfaatkan kelemahanku. Memanfaatkanku. Kamu bilang, menyebalkan tidak? Menyebalkan. Apa yang kukatakan tadi? Bukan maksudku yang sebenarnya. Kamu adalah mata-mata. Tapi aku justru seorang kaisar. Aku tidak boleh jatuh cinta padamu. Tapi segala sesuatu tentangmu menarik perhatianku. Kamu ceria dan cerdik. Strategimu juga tidak kalah dariku.
Shen Zhao. Aku selalu menahan diriku. Tapi, hatiku terus mendekatimu. Sekarang ngomong gini buat apa? Lagi pula aku akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu masih harus bersatu dengan ayahmu, aku tidak akan menyerah padamu. Kamu juga tidak boleh menyerah. Aku percaya padamu, racun burung dalam 3 hari tidak dapat obat penawar. Pasti akan hancur lebur. Xiao Jin, hiduplah dengan baik untukku. Raihlah ambisimu yang besar, berbuatlah untuk rakyat. Yang mulia tidak baik, ada orang bawa pasukan ke sini. Ayo, sembunyi dulu. Yang mulia. Kamu dan Cheng Lu pergi dulu, aku akan menghadang mereka. Tidak, pergi bersama. Yang mulia, dengarkan aku. Target mereka adalah kamu. Jika aku ditangkap, paling-paling jadi sandera. Tapi jika kamu ditangkap, kita benar-benar hanya punya jalan mati. Yang mulia, aku percaya kamu akan menyelamatkanku. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Shen Zhao. Yang mulia, dengarkanlah permaisuri. Permaisuri. Kenapa? Melihat kaisar sangat terkejut? Xiao Yan, kamu ingin memberontak? Shen Zhao, Jiang Xiang terang-terang memberontak. Mencelakai yang mulia, pangeran sudah menghukum matinya. Negara tidak bisa sehari tanpa raja. Sekarang di seluruh Dayuan, selain pangeran, masih ada orang lain. Bisa duduk di tahta ini? Dari Perdana Menteri memberontak sampai pembunuhan di Istana Peristirahatan. Seharusnya itu semua ulahmu, kan? Permaisuri seharusnya sudah memikirkannya. Permaisuri. Kamu lihat baik-baik, sekarang yang duduk di sini adalah kaisar. Xiaoyan. Bukan Xiao Jin. Xiao Jin sudah mati. Berani sekali kau menyebut diri sebagai permaisuri. Atau mungkin kau ingin menjadi wanita kaisar? Diberi minum anggur tidak mau, malah minta dihukum. Kau piker. Seorang putri palsu pantas menjadi permaisuri kaisar? Pengawal. Seret dia dan jadikan pelacur militer. Shen Zhao. Setelah kau merasakan semua penghinaan, baru datang memohon pada kaisar. Mungkin kau bahkan tidak punya hak untuk berlutut lagi. Kumohon. Mimpi. Apa? Masih mau pakai alasan negara Chang akan mengirim pasukan untukmu? Untuk membodohi kaisar? Jika benar begitu, seluruh negeri Dayuan akan bersiap siaga. Ketika pasukan Dayuan menghancurkan negara Chang, harap kau masih hidup. Untuk mengucapkan selamat tinggal pada tanah airmu. Pikiranmu cukup jauh. Lihat dulu dirimu sendiri. Bisakah kau hidup sampai saat itu? Lihat tanganmu. Dasar kau licik. Apa yang kau lakukan? Tentu saja meracuni. Kau menyombongkan diri sebagai ahli strategi, tapi tidak menyelidiki. Asal-usulku? Dalam hal ini, kau jauh di bawah kakakmu. Pengawal. Cepat panggil tabib istana. Percuma. Racunku tidak ada yang bisa menyembuhkan. Xiao Jin, aku sudah membersihkan semua rintangan untukmu. Teruslah menjadi Raja Dayuan. Kita bertemu di kehidupan berikutnya. Lesek. Saat itu, Ibu Suri seharusnya langsung menghukum matimu. Kau membuat 2 putra Ibu Suri saling membunuh, masih belum cukup?
Kau malah merakuniannya. Katakan, di mana penawarnya? Ibu Suri tidak tulus. Ingin penawar untuk putramu. Kenapa tidak menukar dengan penawarku? Berdasarkan apa kau berani menawar dengan Ibu Suri? Sebaiknya kau menyerahkan penawarnya dengan patuh. Atau, Ibu Suri akan membuatmu menyesal meracuni Yaner. Aku memang sudah hampir mati. Ada yang menemani mati. Juga tidak apa. Penggol, perlakukan dia dengan baik. Racun tidak perlu disembuhkan, cukup pertahankan nyawanya setiap hari. Tidak mungkin dia tidak berbicara. Sampah. Untuk apa kau ada? Bagaimana Kaisar memelihara sampah seperti kalian? Ibu Suri, maafkan kami. Bukan karena keterampilan kami yang buruk. Tetapi racun ini sangat licik, kami benar-benar belum pernah melihatnya. Benar, meskipun racun ini biasa. Tetapi efeknya sangat ganas, kami benar-benar tidak berdaya. Saya bisa menggunakan obat untuk mempertahankan nyawa pangeran, tetapi tanpa penawarnya. Dalam waktu sebulan, pangeran akan... Cukup. Aku tidak percaya si kecil itu bisa bertahan sebulan. Berita tentang keracunan pangeran tidak boleh bocor. Jika berita ini tersebar, kepala kalian akan terancam. Ibu Suri, sekarang Kaisar hilang. Pangeran juga dalam keadaan seperti ini, rapat pagi besok. Aku sendiri yang akan memimpin rapat. Ibu Suri tiba. Peganglah. Terima kasih, Ibu Suri. Berita tentang hilangnya Kaisar, pasti kalian semua sudah mendengarnya. Pasukan pengawal sedang mencari dengan sepenuh hati. Di istana, tidak boleh sehari tanpa pemimpin. Aku akan menggantikan semua urusan Kaisar. Jika ada urusan, laporkan padaku. Aku akan menanganinya sepenuhnya. Ibu Suri, Kaisar sudah hilang beberapa hari. Pasukan pengawal sudah mencari sekuat tenaga, tapi tidak ada hasil. Menurutku, jika Kaisar mengalami nasib buruk, apakah kita harus mempertimbangkan untuk mengangkat pengganti? Apa yang kau katakan? Kaisar belum ditemukan. Sudah bicara tentang pengganti? Aku pikir kau sama seperti Jiang Hu. Sudah lama berniat memberontak. Jangan asal tuduh. Kaisar sudah hilang beberapa hari. Seperti kata pepatah, negara tidak bisa sehari tanpa raja, keluarga tidak bisa sehari tanpa kepala. Apalagi negara Chang selalu mengincar kekaisaran kita. Jika mereka mendapat kabar ini dan menyerang kita, apa kau mau melihat kekaisaran kita hancur begitu saja? Menurut Menteri, siapa yang harus diangkat sebagai pengganti? Menurutku, Pangeran Wakil Raja harus diangkat sebagai pengganti. Aku menentang. Jenderal, apa pendapatmu? Pangeran Wakil Raja sudah lama hidup bermewah-mewah, sering menghabiskan waktu di rumah Bordio. Di istananya setiap hari ada pesta, kita semua melihatnya. Dengan sifat seperti itu, bagaimana bisa menjadi pengganti? Pangeran Wakil Raja memang muda dan sembrono, tapi sudah meninggalkan kebiasaan buruknya. Setelah masuk istana, dia membuka lahan pertanian. Rakyat sangat memujinya, dukungan rakyat ada padanya, mengapa tidak bisa menjadi pengganti? Benar, meskipun dulu Pangeran Wakil Raja hidup bermewah-mewah. Tapi sekarang prestasinya sudah jelas terlihat oleh semua orang. Aku setuju. Angkat Pangeran Wakil Raja sebagai putra mahkota. Baik. Karena dukungan rakyat, maka angkatlah. Ingin mengangkat pengganti? Apa kalian pikir aku sudah mati? Hidup yang mulia, hidup yang mulia, hidup selama-lamanya. Sorry, Bang. Terima kasih, Yang Mulia. Apa yang Anda perintahkan sudah selesai. Selama Anda hilang, berbagai pihak mulai bergerak. Saya sudah menangani mereka satu persatu. Sekarang, semua pihak yang bersembunyi di kegelapan sudah dihapus, kecuali... Ular berbisa di kegelapan sudah dibasmi. Yang tersisa adalah mereka yang terang-terangan.
Aku sudah hilang selama 2 hari. Besok adalah hari sidang. Aku menunggu mereka. Satu persatu akan muncul sendiri. Menteri Li. Xiao Yan di matamu. Sepertinya berbeda dengan yang aku lihat. Yang mulia, pengetahuan hamba terbatas, pasti ada bias, tentu saja. Hamba mengikuti yang mulia. Menteri Li. Sebelum pesta ulang tahun Ibu Suri, kau menerima 1000 keping emas dari Pangeran Pemangku Raja. Benar bukan? Yang mulia, itu semua pangeran pemangku raja. Dia bilang dia mencari pembunuh bayaran terbaik. Anda terkena panah, pasti tidak bisa selamat. Hamba terpaksa bergabung dengan pangeran pemangku raja. Mohon ampun yang mulia. Selama 2 hari aku hilang. Sudah bekerja sama dengan Jenderal Biaoqi, semua kekuatan di ibu kota sudah dihapuskan. Baik itu faksi Perdana Menteri Jiang, atau faksi Pangeran Pemangku Raja, atau pendukung mendiang Kaisar. Mulai hari ini, kalian tidak punya sandaran lagi. Da Yuan. Hanya ada aku. Satu-satunya Kaisar. Tapi hari ini, aku beri kalian kesempatan. Mulai sekarang, siapa yang setia mendukungku, kejadian kemarin, aku tidak akan menuntut lagi. Bagaimana memilihnya? Kalian yang putuskan sendiri. Hamba tidak punya niat lain. Hidup yang mulia, hidup selama-lamanya. Ibu Suri. Bagaimana dengan Anda? Ibu Suri, di mana obat penawarnya? Apa yang kau bicarakan? Aku tahu Anda yang meracuni Zhao Er. Di mana obat penawarnya? Inikah caramu berbicara dengan aku? Adikmu sampai sekarang masih tidak sadar. Di hatimu hanya ada wanita itu saja? Zhao Er hanya punya aku. Anakmu tidak pernah meminta apapun dari Anda. Hari ini anakmu meminta Anda. Berikan aku penawarnya. Zhao Er tidak boleh mati. Di hatimu hanya ada wanita yang tak jelas asal-usulnya itu? Dia memang sangat penting bagiku. Sejak kecil, ibu selalu memanjakan Xiao Yan. Sebenarnya, dialah yang seharusnya menjadi sandera. Tapi ibu menyuruhku pergi, katanya tubuhnya lemah. Semua yang baik diberikan padanya. Kapan aku pernah mendapat setengah kasih sayang ibu? Saat aku menghadang pembunuh untuk ibu, yang ibu lihat hanya dia. Ibu hanya peduli apakah dia terluka. Ibu tidak tahu? Dalang di balik kejadian ini adalah dia? Jika bukan karena Zhao Er, putramu sudah lama menjadi bangkai di tengah hutan. Ibu, nasibnya sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Juga karena ibu terlalu memanjakannya. Ibu masih mau terus memanjakan dia seperti ini? Aku bisa memberimu penawarnya. Putramu berterima kasih pada ibu. Asalkan bisa menyelamatkan Zhao Er. Putramu bersumpah di sini. Putramu bersedia memenuhi semua permintaan ibu. Ibu ingin kamu. Baginda sudah kembali. Kalyuarla. Baginda sudah kembali. Apa? Masih merasa diri sebagai permaisuri? Kau bisa keluar hari ini. Karena Baginda menikahi permaisuri baru dan memberi amnesti. Nona Jiang dari kediaman Perdana Menteri benar-benar beruntung. Ayahnya memberontak, tapi dia bisa menjadi permaisuri. Konon sebelum keluarga Jiang bermasalah, Nona Jiang sudah dihapus. Dari silsilah keluarga Jiang oleh Ibu Suri. Rupanya sudah direncanakan. Kau tidak apa-apa? Baginda selalu bilang, hamba bodoh tapi beruntung. Aku akhirnya bisa makan bersama permaisuri dengan tenang. Di acara yang membahagiakan ini, tidak boleh tidak ada anggur yang enak. Permaisuri, ambilkan aku anggur. Malam ini, kita berdua akan minum sampai puas. Baik, malam ini hamba dan Baginda tidak akan pulang sebelum mabuk. Ibu ingin kamu membatalkan gelar permaisuri. Mulai sekarang, jangan pernah menemuinya lagi. Baik.
Hamba persembahkan anggur ini untuk Baginda. Semoga Baginda mendapatkan apa yang diinginkan. Zaoer, aku sudah menyiapkan orang di negara Chang untuk menjemputmu. Dia akan membantumu menemukan jejak ayahmu. Mulai sekarang, aku membebaskanmu. Semoga kau dan ayahmu menjalani sisa hidup dengan damai dan sehat. Baginda, Permaisuri masih ada satu permohonan. Malam pernikahan, kita belum minum anggur pernikahan. Di negeri Chang, ritual belum selesai, berarti belum sah sebagai suami istri. Malam ini, kita sempurnakan ritualnya, ya? Baik. Tak boleh biarkan kau terbebani oleh cinta pribadi. Doaku kau cepat menyatukan dunia. Di kehidupan lain, kita baru jadi suami istri. Baginda, ini semua masakan yang permaisuri buat sendiri. Baginda coba, cocok tidak seleranya? Maka beta harus cicipi dengan baik. Keterampilan permaisuri tidak kalah dengan koki istana ternama. Tentu saja, ayah permaisuri tidak hanya ahli pengobatan, seni masak. Juga nomor 1 di dunia. Baginda, coba bubur ini adalah hidangan andalan ayah permaisuri. Ini bubur kurma merah. Ayahku bilang, bubur ini paling bergizi setelah keracunan. Zaoer. Waktu kecil yang menyelamatkanku di kuil Putuo. Apakah kau? Baginda, Rupanya jodoh kita. Sudah dimulai sejak lama. Baik juga. Anggap saja membalas budi keselamatanmu. Cheng Lu. Antar Zaoer keluar istana. Permaisuri, Anda sangat cantik. Shen Zhao, sombong lagi bagaimana? Akhirnya bukan aku yang menang? Mulai sekarang, di Daiwan hanya ada satu permaisuri, aku. Waktu baik telah tiba, sambut permaisuri. Zaoer, sekarang seharusnya sudah sampai negeri Chang, kan? Semoga kau tidak menyalahkanku, dibandingkan mati. Kurasa kau tidak di sampingku lebih bisa kuterima. Aku sudah kirim orang menyelamatkan ayahmu, tunggu ayahmu keluar. Uang yang kubawa cukup untuk kalian berdua. Hidup berkecukupan seumur hidup. Zaoer, hiduplah dengan baik. Di tempat yang tak bisa kulihat. Hiduplah dengan bahagia dan gembira. Baginda, kita belum minum anggur pernikahan, ini belum sah sebagai suami istri.
Berjenda. Mulai sekarang. Atas titah langit, perintah Kaisar. Keluarga Jiang berasal dari keluarga terhormat, penuh dengan kebajikan. Lembut dan bijaksana, sopan dan berbakat, memimpin dengan elegan di dalam istana. Atas perintah Ibu Suri, dengan segel dan harta emas, engkau dinobatkan sebagai permaisuri. Engkau harus menerima pelajaran kebajikan, menjadi teladan di istana, dan menegakkan hukum di dalam istana. Hamba perempuan berterima kasih kepada Ibu Suri. Di masa depan akan selalu hormat dan rajin di istana. Yan Ibu tidak rela melepasmu. Kau tidak bisa menjadi kaisar, tapi Ibu Suri ini harus terus bertahan. Shen yang menyakitimu, Ibu sudah mengusirnya dari istana. Tapi untuk sementara tidak bisa membunuhnya. Ibu mendukung Roer untuk menjadi permaisuri. Suatu hari nanti, ketika dia mendapatkan hati kaisar, Ibu pasti akan membalas dendam untukmu. Tidak boleh. Shen Zhao, kenapa kau di sini? Untungnya masih sempat. Kau bukan lagi permaisuri. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Dengar tidak? Cepat pergi. Sekarang kau bukan lagi permaisuri. Sekarang aku lebih maisuri Dayuo. Upacara belum selesai, kau belum menjadi permaisuri. Yang mulia, kau ditipu olehnya. Omong kosong. Pengawal, bunuh dia di tempat. Siapa yang berani? Ibu Suri, apakah dia memaksamu dengan perjanjian pernikahan? Asalkan kau menikahi Jiang Roel, dia akan memberikan penawarnya. Dia tidak memberitahumu, kan? Pangeran perwalian, dia sudah keracunan sampai ke sumsum. Bahkan jika kau tidak menikahi Jiang Roel, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena nyawa Xiaoyan masih di tanganku. Dia terlihat melepaskan nyawa Xiaoyan. Sebenarnya, setelah menimbang untung rugi, dia memilih untuk mempertahankan posisinya sebagai Ibu Suri. Jika kau menikahi Jiang Roel, dia akan memanfaatkan Jiang Roel untuk mengendalikanmu. Dia tidak melakukannya untuk siapapun. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ibu. Apakah yang dia katakan benar? Jangan dengarkan omongannya yang menyesatkan, Shen Zhao. Kau yang manis ini sudah memecah belah kedua putraku. Sekarang kau ingin merusak hubungan ibu dan anakku, Ibu Suri. Cukup. Panggil orang, antar Ibu Suri kembali ke istana Yongshou. Tanpa titah, tidak boleh keluar. Kau ingin mengurung aku? Ibu. Usia ibu sudah lanjut. Beristirahatlah dengan tenang. Ibu Suri, silakan. Jangan ada yang bergerak. Jika mendekat, aku akan membunuhnya. Jangan ada yang bergerak. Ini semua karena kalian memaksaku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Hanya karena dia kembali, aku harus disingkirkan. Apa kesalahanku? Janji pernikahan masa kecil, itu yang kau ucapkan sendiri. Posisiku sebagai permaisuri adalah hasil permohonan bibiku. Aku seperti bidak catur, dimanfaatkan oleh kalian. Pernahkah kalian memakarkan parasangku? Jiang Roel, takdir tidak bisa dilawan. Kau sendiri yang salah jalan. Time kau. Shen Zhao. Dari semua orang, kau yang paling hina. Kau berulang kali merencanakan jebakan untukku. Langkah mana darimu yang bersih? Bagaimana bisa kau menuduhku dengan begitu mulia? Aku memang pernah menjebakmu, tapi itu semua karena kesalahanmu sendiri. Kau membenci karena cinta, iri karena cinta. Pikirkan itu. Istana yang kau bakar dan para pelayan istana yang tewas. Karena ulahmu. Mereka sangat tidak bersalah. Kau terus menyebut dirimu sebagai korban. Hanya ingin berada di puncak moral untuk membebaskan dirimu dari kesalahan. Jiang Roel, apakah kau benar-benar tidak bersalah seperti yang kau katakan? Kau adalah putri tertua dari keluarga Perdana Menteri. Sejak kecil sudah banyak membaca. Namamu terkenal karena kecerdasanmu. Mengapa terbelenggu oleh cinta pria? Kau bisa memiliki masa depan yang lebih baik.
Kau tahu aku ahli racun. Dari jarak tadi, aku bisa saja meracunimu sampai mati. Kita sama-sama perempuan. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Kau selalu cerdas. Kau pasti bisa memahaminya. Jiang Roer, aku ingat persahabatan masa kecil kita. Kau bisa mengurung diri di kediaman keluarga Jiang. Selamanya tidak boleh keluar. Nona Jiang. Shen Zhao, permainan catur kita. Akhirnya kau yang menang. Aku takkan membiarkanmu menertawakanku. Seumur hidupku. Makamkan Nyonya Jiang dengan layak. Hati-hati di jalan. Menjerti. Kakak. Ayo pergi. Pergi. Sudah pergi, kira-kira 3-5 hari. Akan tiba di ibu kota negara Chang. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Tunggu apa? Tunggu dia menjauh. Pergi. Ke negara Chang. Giddy up. Xiao Jin, kau gila. Untuk apa kita ke negara Chang sekarang? Daiwan baru saja meredakan pemberontakan. Negara Chang pasti mengincar kesempatan ini. Sekarang, tidak ada yang memimpin di istana. Bagaimana bisa? Cepat kita kembali. Lepaskan dia. Apalagi yang kau rencanakan? Memancing ular keluar sarang. Hidup harus bertemu, mati harus melihat jenazah. Ayah tidak ada kabar, mungkin dia ditahan di negara Chang. Dalam penjara bawah tanah istana. Asalkan Shenrong membawa kabar pemberontakan Daiwan kembali. Mereka pasti akan bertindak. Aku bisa menyelamatkan ayahku dalam kekacauan itu. Nyonya sangat cerdik. Dan yang paling penting, aku ingin segera menemui mertuaku. Untuk berterima kasih atas pertolongan beliau. Dan juga atas pengasuhan terhadap Nyonya selama bertahun-tahun. Baik, mari kita menyamar sebagai pasangan biasa. Berwisata di negara Chang. Baik. Cheng Lu. Kau yakin itu dia? Mata-mata negara Chang mengatakan, setelah pangeran negara Chang kembali, Raja Chang sangat marah. Orang itu langsung meninggalkan istana malam itu. Dan datang ke penjara bawah tanah ini. Sepertinya Pangeran Negara Chang telah mengaku semua tentangmu. Sulit untuk tidak mengaku. Kalian berdua di aula istana. Bermesraan di depan semua orang. Siapa yang percaya? Kau yakin ini tempat ayahku ditahan? Selain sini, tidak ada yang mencurigakan di dalam maupun luar istana. Bisa dipastikan. Baik. Siapa itu? Lebih baik aku yang pergi. Kau adalah Kaisar Daiwan, kau masih punya rakyatmu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana dengan mereka? Aku orang Changguo. Dan juga mata-mata Changguo. Aku, jika tertangkap, aku masih bisa menggunakan rahasia Daiwan untuk mengulur waktu, menunggu kau menyelamatkanku. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Nona Shen, perjalanan ini sangat berbahaya. Lebih baik aku yang pergi. Aku dan ayah sudah lama tidak bertemu, aku ingin menjadi yang pertama menemuinya. Tenang, jika ada sesuatu yang terjadi, aku masih bisa menggunakan racun untuk membuat mereka pingsan. 1 jam. Aku dan Cheng Lu, kelas pengawal rahasia, akan menunggu di luar. Jika setelah 1 jam kau belum keluar, aku akan bawa orang untuk menyelamatkanmu. Tenang, aku akan baik-baik saja. Siapa itu? Orang dari kementerian datang untuk menginterogasi Shen Zishan.
Di mana sel Shen Zishan? Ikut aku. Kok bisa kamu? Kenapa? Kakak terkejut melihatku? Ayahku mana? Kakak masih begitu naif. Sejak hari kakak menikah, kakak sudah jadi anak buangan Changguo. Kakak bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri. Kakak pikir, ayahmu masih bisa hidup? Bajingan! Tapi biar kakak tahu satu kabar lagi. Sebelum kakak menikah, untuk mencegah pernikahanmu dengan Kaisar Dayuan, dia bekerja tanpa henti, menyerahkan semua yang dia tahu dan miliki sepenuhnya kepada Changguo. Kalian berdua, ayah dan anak, benar-benar satu hati. Anak perempuan rela menikah demi menyelamatkan ayah, ayah rela menyerahkan semua ilmunya. Untuk menyelamatkan anaknya, mengubahnya menjadi resep-resep obat. Sungguh kisah kasih ayah dan anak yang mengharukan. Dengan resep-resep itu, pasukan Changguo di masa depan, saat menyerang Dayuan, pasti tidak takut mati. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya membunuhmu di istana Dayuan. Aku seharusnya membunuh kalian semua. Keluarga Shen tidak layak menjadi penguasa. Kakak, kita masih satu keluarga. Kaisar sebelumnya membiarkan keluargamu menggunakan marga kerajaan. Itu anugerah yang sangat besar. Aku beri kabar baik lagi. Malam ini penjara bawah tanah ini akan sangat ramai. Xiao Jin ikut denganmu ke negara Chang, kan? Penjara bawah tanah ini sudah kupasang jaring-jaring perangkap. Asalkan Xiao Jin berani datang. Hari ini adalah hari kehancuran Dayuan. Kakak baikku ingin bunuh diri? Menyelamatkan Xiao Hing, ja? Adikmu mana mungkin memberimu kesempatan itu? Hangguo. Ganti pakaian kakak baikku, periksa setiap tempat yang mungkin menyimpan racun. Jangan sampai ada yang terlewat. Pastikan dia melihat dengan jelas. Bagaimana Xiao Jin di tanganku? Hancur lebur menjadi debu. Shenrong, kau binatang. Kakak, jangan bilang begitu. Adikmu sangat mengenalmu. Tahu kau ahli menggunakan racun, jadi kuhilangkan dulu niatmu untuk bunuh diri. Kau tidak melihat kondisi ayahmu yang mati, suamimu tercinta. Jangan sampai kau lewatkan lagi. Sekarang, mari kita lihat bersama. Apakah suamimu itu benar-benar mencintaimu? Kakak, kau salah menilai orang. Sudah 3 hari. Suamimu yang kau dambakan belum juga muncul. Jangan-jangan dia sudah kembali ke Dayuan, menikahi istri-istri cantik, dan melupakanmu. Aku dan Xiao Jin memang saling memanfaatkan. Dia adalah Raja Dayuan. Mana mungkin dia datang menyelamatkanku? Seorang mata-mata? Kau masih berhayal. Dia akan datang menyelamatkanku? Mimpi. Benarkah? Tadi malam aku mengirim orang untuk memberikan sepotong jari yang terputus kepada Xiao Jin. Jangan buat aku membencimu. Jangan datang menyelamatkanku. Ayah mati dengan tragis. Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Ketika kau suatu hari nanti menaklukkan negara Chang, taburkan dupa di kuburanku. Di kehidupan berikutnya, aku akan menikahimu lagi. Kakak dan suaminya benar-benar pasangan yang harmonis. Raja Dayuan yang agung. Ternyata datang sendirian untuk menyelamatkanmu. Melihatnya saja membuatku tersentuh. Tahu ini perangkap. Untuk apa kau datang? Jangan takut. Aku akan membawamu pulang. Cepat pergi, jangan urusi aku. Cepat pergi. Pangeran benar-benar licik. Berpura-pura bodoh dan hura-hura di negara Dayuan. Sampai aku sendiri tidak menyadarinya. Di luar, aku tidak bisa menyakitimu, tapi sekarang kau terjebak di penjara bawah tanah negara Chang. Begitu aku berhasil menangkapmu, tidak akan ada lagi 2 negara yang terpisah. Hanya negara besar kami, Changguo, yang akan abadi selamanya. Aku, Xiao Jin. Untuk Shen Zhao,
Aku tidak akan pernah menyesal. Pangeran. Sebelum mengatakan itu, coba dengarkan suara di luar. Pengawal. Bagaimana mungkin? Hormat kepada Raja Dayuan. Nona Shen seperti ini. Sudah terjebak dalam perangkap Changguo. Aku punya rencana untuk mengatasi situasi ini. Bahkan bisa membantu Tuan merebut Changguo. Yang mulia, silakan ikut saya. Kamu bilang ini adalah gambar yang dibuat oleh Ayahanda Ratu sebelum meninggal? Benar. Aku pernah berbuat baik kepada Tuan Shen di masa muda. Aku dipercayakan untuk ini. Sebelum Tuan Shen masuk penjara, dia berpesan jika Nona datang untuk menyelamatkannya. Orang yang peduli pada Nona pasti akan menjaga Nona di luar. Aku akan memberikan gambar ini kepada orang itu. Tuan Shen percaya pada Nona. Tuan bisa merencanakan sampai sejauh ini. Aku sangat kagum. Amanat seberat ini, aku serahkan kepada Tuan. Aku, Xiao Jin, pasti tidak akan mengecewakan. Yang mulia, keluarga kerajaan Changguo sudah dikepung oleh pasukan kita. Mereka terkepung di kota kerajaan ini. Tinggal menunggu perintah Anda. Shenrong. Changguo sekarang dipenuhi oleh pasukan Dayuan. Kamu sudah di ujung tanduk. Masih tidak mau menyerah? Xiao Jin. Apa yang bisa kamu banggakan? Bukankah kamu hanya mengandalkan ayah Shen Zhao? Bawa aku keluar kota, atau aku akan membunuhnya sekarang. Misi besar Kaisar sudah selesai. Bunuh saja dia, lagi pula jika dia mati. Kamu juga tidak akan selamat. Kakak. Suami pilihanmu juga tidak begitu hebat, karena dia sudah meninggalkanmu. Mari kita mati bersama. Syukurlah. Syukurlah kamu datang. Shen Zhao. Aku akan membawamu pulang. Selamat, penguasa dunia, Raja Qin, Xiao Jin. Selamat juga, Ibu Suri yang memayungi dunia. Masih